Saya udah gak pengen hidup. Maksudnya dalam hal hidup ini semua yang saya mau raih itu udah dapat. Komplikasi saya makin melebar di sini ya. Kaki udah susah digerakin di sini. Nafas susah. Kalau Densu berani, ini 3 miliar, siram mukanya sendiri. Dan kalau lu berani dan mau, gua tambahin duit gitu loh. Minimal untuk menghibur kesedihan lu. Minimal untuk menghibur kesedihan lu. Udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi, tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Novi ini mau namanya baik, seolah-olah dia yang baik, Agus lah yang salah di situ. Menjustifikasi tindakan yang dia lakukan selama ini, mengambil uang Agus itu seolah-olah dia pahlawan, menyelamatkan uang donatur. Padahal nggak ada satupun donatur yang saya lihat di depan mata saya sendiri ngasih duit di situ keberatan, nggak ada pak. Kan katanya uang dia bukan dari donasi, tapi dia bisa menghidupi ODGJ, bisa punya rumah mewah, bisa punya mobil Alphard miliaran di situ. Dari mana? Boleh dong saya nanya. Saya tanya kan, nanya loh. Apakah misalnya dari menjual apakah jual narkoba? Kita bingung karena biasa orang yang kaya cepet itu yang melakukan jalan pintas, Mas. Logikanya. Bukan saya bilang dia jualan narkoba. Saya bertanya, apakah di situ? Tapi mereka mau laporin polisi, silakan. Saya malah seneng, Mas. Silakan Anda laporkan. Nanti kan ada ahli bahasa. Ahli bahasa akan melihat apakah ini merupakan pernyataan mengejek atau tanda tanya. Gue udah bilang, lu mau lapor. Kalau saya ngomong, saya dibilang jelek-jelekin. Kalau saya ngomong, saya bilang si NP itu suka minum-minuman, oh, Alvin Fitnah. Nah ini yang ngomong lawyernya sendiri, teman-teman ya. Nggak mungkin bohong dong lawyernya dong. Ya kan, si NP pakai dia loh, kasih kuasa ke dia loh, masa dia bohong? Dia kan tahu, sampai dia tahu kan, kemana duitnya kagak ada. Ya, dan bukan cuma saya ya, banyak ya, termasuk Pak Haka juga sempat bicara sama teman saya, dia juga yakin uang 1,3 itu udah hilang, udah kepake. Ya, disitulah makanya dia tidak bisa mengembalikan. Saya rasa nggak perlulah saya menambah lagi dengan masalah-masalah seperti itu, ya. Karena menurut saya, dengan laporan yang ada aja juga si NP juga udah cukup pusing kepala, ya. Komplikasi saya makin melebar di sini ya. Kaki udah susah digerakin di sini, nafas susah. Terus kalau malam selalu sesak nafas karena infeksi dan menggigil di situ teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya juga ya ikhlas aja kalau dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari itu sakit, tahanin sakit juga nggak enak di situ loh, ya kan. Cuma nggak tahu kenapa mungkin banyak yang berdoa agar saya tuh hidup gitu, katanya banyak yang butuh saya dan lain-lain di situ ya. Makanya Tuhan belum kasih tuh dengerin doa mereka ya. Bahkan grup-grup pendeta di Indonesia tuh banyak doain saya juga ternyata. Saya ini udah gagal ginjal stadium 5 ya. Jadi komplikasi udah kemana-mana. Saya kasihan lihat Novi, ya maksudnya dia tuh terakhir di video itu nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi tanpa kondisi. Jadi
saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh. Karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Terus kedua, tidak ada, bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan. Tapi kan di sini nggak ada. Justru karena saya sama sekali tidak takut sama laporannya dia, makanya saya pikir buat apa saya nusuk gitu kan. Karena dia laporin polisi ke saya kan saya defensif kan pakai perisai. Nah untuk saya serang dia kan saya bikin laporan baru, itulah misalnya pedangnya lah kasar ngomong kalau dalam berperang. Jadi pedang saya turunin, ya udah saya tinggal pakai perisai aja. Karena menurut saya laporan polisi dia nggak berbahaya dan nggak ada meritnya ya. Ini opini hukum saya di situ. Jadi kalau dia berpendapat bisa jalan, ya udah jalanin aja, nggak apa-apa. Nggak ada sih kalau dibilang lemah. Karena saya bikin LP kan udah tuh kemarin di Polda Metro kan, kalian lihat bukti laporan polisinya ada. Berarti kalau udah ada bukti laporan polisi, berarti kan udah diterima LP-nya. Nah, polisi itu nggak mungkin terima laporan polisi tanpa ada bukti awal. Itu yang harus diketahui. Jadi bukti awal udah ada, tinggal nanti polisi melakukan penyidikan. Ya, baik itu saksi ahli mereka, atau saksi fakta mereka, atau bukti surat, supaya itu bisa naik gitu loh, ya, ke penyidikan. Jadi kalau saya lihat sama sekali bukan karena laporan polisi saya lemah atau apa, enggak gitu loh. Justru yang saya bilang, saya melihat bahwa gimana ya, saya lawan dia tuh nggak seimbang gitu loh. Ibarat dia itu seorang kucing, saya ini macan. Jadi dia mau cakar saya gimana pun juga, ya nama macan dikecakar kucing nggak ada masalah. Tapi kalau macan sekalinya nyakar kucing, kucingnya bisa mati tuh ditusuk kukunya. Jadi saya berpikir gitu loh, udahlah buat apa saya nyalakain orang di situ kan, saya cabut aja. Kalau memang nanti dia macam-macam, saya masih ada laporan polisi lain yang lebih kuat gitu loh ya, seperti 266 memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Itu 7 tahun pidananya. Beda sama pencemaran nama baik dan fitnah. Kan dia laporin saya pencemaran nama baik dan fitnah, saya juga laporin dia pencemaran nama baik dan fitnah. Itu ancaman pidananya kecil, paling 1-2 tahun di situ. Dan biasanya nggak ditahan, kayak Rasman tuh. Rasman kan dilaporin sama Hotman kan, tapi sampai sekarang nggak ditahan toh, karena memang nggak ada penahanan di situ. Ya jadi saya pikir ngapain juga lah di situ kan. Dia laporin saya juga, dia nggak bisa nahan saya. Di situ udah saya hadapin aja, saya pikir. Sangat kaget ya, shock lah, karena benar-benar mendapatkan informasi itu awalnya kita kira itu hanya berita-berita hoax atau apa gitu. Akhirnya gua konfirmasi, setelah gua konfirmasi ternyata memang benar Alvin Lim berpulang kan begitu. Ketika mendengar itu jujur saya sangat turut berduka cita, turut berbelasungkawa karena Alvin Lim memang sahabat kita, sahabat saya punya hubungan yang baik sebenarnya sama beliau, bahkan beberapa hari yang lalu kita masih kontak. 2 hari yang lalu saya masih kontak sama dia. Jadi saya kaget sekali gitu, teman-teman nanya semua, kita bukan kehilangan tokoh yang baik dan pintar, cerdas, yang idealis, yang rela masuk penjara untuk kebenaran dan keadilan, yang tidak ada takutnya. Dan dia adalah bensin saya, semangat saya, napas daripada perjuangan komunitas. Saya kemarin udah berjuang sendiri, tiba-tiba ada beliau, saya senang banget. Ada Bang John LBM juga, orangnya bantu kami juga, dan punya empati, simpati terhadap Agus Salim.
pejuang keadilan. Nah, makanya ketika kemarin saya berseteru dengan beliau, itu kan saya kaget. Loh, Alvin Lim yang saya kenal nggak seperti itu. Nah, tetapi kemarin alhamdulillahnya, ya begitu saya bersama dengan Bang Jan kemarin, itu kalimat pertama saya, ya, yang saya ucapkan dengan sungguh-sungguh. Setelah kata Bang Jan tarik nafas, nah, begitu saya tarik nafas, saya sampaikan, langsung saya berdoa untuk Alvin Lim. Besoknya saya langsung dapat video disambut baik dengan Alvin Lim. Dia menyampaikan juga permohonan maaf kepada saya dan mengakui saya sebagai sahabat. Ya, jadi artinya saya katakan inilah Alvin Lim yang sebenarnya. Nah, jadi saya baca di sini nih, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang katanya. Jadi tadi saya di jalan Bang John, saya minta maaf. Waktu saya pun cepat wujudkan makan sama Pak Irwanto. Betul, betul. Ini status Bang John. Dia ngajak sama makan. Ya kaget juga ya, saya sempat confirm ke Tenovi sama Densu, ternyata beritanya benar. Ya udah akhirnya saya sama Novi merencanakan untuk melayat bersama, untuk menyampaikan rasa duka cita kami, walaupun kami pernah ada berselisih paham di sebelumnya, tapi kami tetap merasa kaget ya. Kayak nggak percaya gitu, karena baru kemarin kita dilaporin, terus tiba-tiba dapat kabar yang melaporkan kita sudah berpulang. Ya intinya kami ikut berduka cita, kalau kami ada salah kami mohon maaf. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, itu aja sih. Tadi bertemu keluarga atau seperti apa? Ketemu. Kami saling maaf-maafan kok. Mereka minta maaf, kami juga minta maaf. Istrinya baik, anaknya baik, cuma ya namanya masih berduka, belum bisa banyak bicara. Jadi tadi aku lagi live streaming, terus banyak yang komen dari followers dan netizen, katanya Pak Alvin Lim meninggal. Jadi kayak, ini bener, iya, ini bener apa enggak? Akhirnya aku make sure sama Mbak Disna, selaku dari PH saya, katanya membenarkan bahwa beliau meninggal jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Jadi saya melihat dari sosok seorang Alvin Lim adalah seorang yang pemberani, yang konsisten. Banyak orang yang bilang dia nekat, dia ngomong A, B, C keras tanpa tedeng aling-aling. Saya pernah tanya ke beliau, saudaraku ngomong begini itu keras banget. Ini kan bisa jadi fitnah. Udahlah bang, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan itu yang saya omongkan. Biar sejarah yang mencatat apa yang saya sampaikan ini. Itu kata beliau. Jadi semua konsekuensi saya siap. Karena saya untuk mati pun sudah siap. Wah, ini yang saya agak ngeri kan, kalimat-kalimat ini. Dan dia bilang, saya ingin di akhir hayat saya akan berjuang untuk apa yang saya yakini. Tiba-tiba 2 hari yang lalu dia telepon saya, bang ini ada hadiah hadiah tahun baru. Apa ini? Dikirimin ucapan dia mencabut laporan terhadap Novi dan Adinda Herwanto. Jadi saya sangat bersedih. Kenapa? Karena di ujung dari kondisi yang sedang ribut ini, beliau sudah bermurah hati dan semua orang bermurah hati untuk duduk. Pak Alvin Lim adalah orang baik dan Tuhan insya Allah akan memberikan tempat terbaik buat beliau.